Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, alhamdulillah saya dapat servisan guys. Ini ada Asus Zenfone Go. Dan ini saya terima dalam keadaan mati total ya. Setelah saya tanyakan yang punya, ini kurang lebih setahun setengah ya, atau hampir 2 tahun. Kondisi HP itu rusak. Awalnya itu disebabkan karena masuk air ya. Lalu setelah mati total dibiarkan dan disimpan. Oke, ini saya akan buka untuk backdoornya ya. Kita akan cek secara detail. Jadi ini Asus Zenfone Go kalau tidak salah dirilis tahun 2016-2017 ya. Kemungkinan ya HP ini rusaknya 2018an. Ya, saya coba cek baterai dan pastinya ya baterai tidak punya nilai tegangan ya, karena sudah hampir 2 tahun, setahun lebih ya kondisi rusak. Saya paksa cas dengan desktop. Oke, untuk memastikan saya coba cek dengan power supply. Seperti biasa ya, sambungkan dengan power supply. Boleh di setelan 4 volt ataupun 4,2 volt ya. Lalu positif di positif dan negatif di negatif. Dan bisa dilihat jarum langsung bergerak naik. Ini artinya HP kondisi konslet ya. Atau konslet sebelum ditekan tombol power. Oke, kita copot ya. Dan kita akan bongkar HP-nya. Kita akan cek. Ya, ini saya buka semua baut-bautnya ya. Jadi bisa dibayangkan ya, setahun lebih HP ini kondisi mangkrak atau ngedok ya. Jadi dibiarkan begitu saja. Dan saya tidak tahu persis kondisi mesin nanti seperti apa, tapi yang pasti ini awalnya tuh masuk air, tapi bilang beliau ini nggak nyelam ya. Jadi masuk airnya tuh seperti kehujanan tapi kerintikan. Oke, ini sudah saya copot bagian backdoor. Lalu untuk konektornya semua saya copot, baik kamera, lalu fleksibel LCD. Dan hati-hati ya, jika masih ada konektor yang terhubung, pastikan semua aman. Nah, ini sudah terangkat dan masih ada untuk kabel antena ya, kita copot. Oke, ini penampakan mesinnya ya. Nah, ini kayaknya korosi di kaleng-kalengnya ya, itu ada sisa embunan dari air. Ya, kita akan buka bagian kaleng ini ya. Kita akan cari tahu di mana letak IC powernya. Untuk perlu diketahui ya, untuk kasus air yang sering diserang itu di IC power, karena di IC power itu banyak jalur VBAT. Setelah kita cek dengan power supply itu sebelum tekan tombol power dia akan langsung gantung ya. Itu konslet di jalur VBAT. Makanya saya langsung memvonis ini IC power yang bermasalah. Nah, ini sudah saya copot kalengnya, dan untuk kaleng ini saya gunakan blower di setelan anginnya itu 2,5 ya, lalu panasnya 2,5. Ya, ini sudah terbuka dan letak IC power itu biasanya dikelilingi kapasitor yang banyak ya, atau pasukan-pasukan ataupun anak buah. Kalau saya itu istilahnya mengindikasikan seperti itu. Pokoknya yang dikelilingi kapasitor itulah IC power.
dan itu ada ada penampakan. Jadi di sini ya letaknya IC powernya. Saya akan lakukan goyang inul. Mengapa saya lakukan goyang inul dulu? Karena biasanya untuk gantung sebelum ditekan tombol power itu kondisi short diakibatkan korosi ya. Makanya saya coba goyang inul, kemungkinan ada faktor air yang masuk di bawah IC dan menjadikan korosi sehingga dia connect terhadap pin yang lain. Nah ini saya tembak dengan setelan angin 3 lalu panasnya 4 ya. Ya pastikan dingin lalu kita bersihkan. Jadi metode goyang inul adalah metode dimana kita tuh memanasi lalu kita goyang sedikit dengan pinset ya. Ya ini tunggu hingga dia dingin lalu dibersihkan dan kita siap cek ya setelah kita rehot ataupun goyang inul. Ya, kita ke tampilan power supply dan sambungkan kembali kabelnya ya. Apakah dia langsung auto gantung? Kalau tadi kan langsung bergerak jarumnya ya. Bisa dilihat, alhamdulillah dia tidak lagi gantung jarumnya. Oke, saya tekan tombol power. Bisa dilihat konsumsi jarum ampernya. Dia naik lalu goyang-goyang sedikit. Kita tunggu lalu goyang ngebor hingga ke angka berapa itu? 3. Wow, ini artinya indikasinya normal ya. Mantap lah. Ya, setelah kita cek dengan power supply, konsumsi arusnya normal. Ini sudah bisa dipastikan sudah mau nyala ya. Tapi juga kita harus pastikan LCD-nya bagaimana. Seharusnya kalau ini LCD bagus ya, dia langsung nyala. Oke, ini saya rakit sementara supaya saya akan cek dengan power supply. Apakah LCD nampil atau tidak, karena kalau dicek secara mesin itu sudah normal. Nah ini saya sambungkan lalu saya tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, mantap jiwa, mempesona. Ya. Wow, amazing. Sudah muncul ya logo Asusnya. Kita tunggu. Oke lah, ini mungkin loadingannya lama. Ya, ini saya pastikan LCD oke ya, dan kita akan copot. Kita akan copot kembali karena saya akan pasang kalengnya kembali ya. Nah, ini kalengnya, dan usahakan untuk pemasangan kaleng ini pasang saja dengan solder ya, jangan dengan blower, karena kalau dengan blower itu ya ditakutkan malah nyenggol komponen yang lain jadi berantakan ya. Jadi pastikan dengan solder saja, yang penting dia sudah tertutup ya. Dipresisikan terhadap istilahnya bekas timah yang sebelumnya. Jadi kita rekatkan kembali dengan solder. Lalu tambahin di mata solder timah, lalu kita tinggal presisikan saja. Nah, ini sudah selesai dan siap dirakit ulang ya. Jadi HP ini hampir 2 tahun ya, bilang yang punya. Kondisi rusak dibiarin dan alhamdulillah sudah sembuh ya. Oke, jangan lupa pasangkan kabel antenanya atau konverter. Lalu pasang kembali untuk kamera, lalu untuk konektor fleksibel touchscreen, LCD ya. Dan ini ada papan PCB ini kayaknya apa ya? Lampu flash ya. Sama untuk tombol. Jadi dia ada sejenis papan mesin ya. Nah, ini Asus Zenfone Go ini
waktu keluar juga banyak ya penggunanya. Oke, ini sudah saya rapikan dan tinggal dibaut ya. Tadi saat saya cek dia masih ke logo ya, belum nampil ke menu. Mudah-mudahan jangan bootloop, karena biasanya kalau HP sudah terbengkalai lama dibiarkan itu bisa kemungkinan bootloop terjadi ya, karena mempengaruhi eMMC biasanya. Tapi mudah-mudahan aman ya. Ini baterainya sudah saya cas secara paksa dengan cas kodok ya. Jadi sobat semua, jika tidak punya power supply untuk tembak atau isi tegangan, bisa menggunakan cas jepit ya. Saya coba cas, ada respon ya. Ya ini kita tunggu. Saya coba nyalakan dulu. Oke, muncul logo Asus. Saya sambil cas ya. Dan ini mudah-mudahan tidak bootloop ya, karena biasanya kalau HP itu sudah lama dibiarin gitu malah eMMC itu bisa kena ya. Nah ini kok tidak ada pergerakan animasi dari Asusnya ya. Biasanya setelah logo kan ada animasi tulisan Asus gitu ya. Pokoknya tunggu saja ya, karena ini memang habis terbengkalai lama. Oh ada ya, hampir saya copot kameranya malah ada, dia muncul sudah. Jadi kita tidak usah menyerah, tunggu saja. Nah ini sampai muncul ke meningkatkan apa ini, meningkatkan versi ya. Nah kenapa muncul seperti ini, karena ini proses eMMC sudah lama tidak berproses ya, karena sudah lama terbengkalai, jadi dia merefresh seperti ini. Kita tunggu hingga memulai aplikasi, biasanya udah tampil ke menu ya. Oke, ini sudah nampil ke menu dan kelihatannya mempesona guys. Wah, muncul pola guys. Apakah ini yang punya ini masih ingat ini polanya ini? Wow, saya tidak tahu. Yang pasti kalau tidak ingat kan tambah lagi cuannya. Mengharap. Oke, ini saya coba tombol-tombolnya masih berfungsi dengan baik. Dan yang bermasalah ini kayaknya tombol back, tombol reset itu pecah ya. Aduh. Ya, yang penting sudah nyala. Saya konfirmasi sama pemilik apakah mau diganti touchscreen atau tidak. Untuk sementara seperti ini. Nah, ini bisa ngecas ya. Saya coba cabut, saya cas kembali. Dan yang bikin kaget, tiba-tiba dari lubang filter earphone-nya keluar belatung guys. Bisa diperhatiin. Saya itu kaget banget ya. Kok bisa gitu loh, HP keluar ulat belatung itu loh. Apa HP ini busuk atau gimana? Wow, amazing. Kok bisa ya ada ulat belatung di HP itu loh. Seumur-umur saya baru kali ini guys menemui kasus kayak gini. Keluar ulat belatung dari lubang earphone-nya. Aduh. Udahlah, biarin aja dia hidup. Wah, tapi ya bagaimana, ini mau difungsikan sama yang punya nih. Aduh, udah habis pikir saya ini. Sudahlah. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gawat ini guys. Gimana caranya ulat belatung kayak gini masuk ya? Kayaknya ini ulat bekas lombok itu ya kayaknya. Pernahkah sobat semua menemui kasus yang sama? Muncul ulat belatung. Nggak tahu ini datangnya dari mana ya. Saya juga nggak habis pikir. Sudahlah.